Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabatku dengan channel saya Adit Vlog Channel. Tak lupa juga saya selalu menyapa sahabat YouTube, sahabat pencipta tanaman anggrek di seluruh Nusantara dimanapun berada. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini teman-teman saya akan sharing kembali cara memperbanyak anggrek dari batang yang sudah kering dan keriput ya. Ini teman-teman ini, dan ini daunnya juga sudah gundul. Kemudian ini saya sediakan busa tanaman dan ini mau saya pakai sebagai media tanam ya teman-teman ya. Selanjutnya ini batang anggrek ini teman-teman, ini ada akarnya tapi sudah kering banget akarnya. Saya buangin aja akarnya yang kering semuanya ya teman-teman. Dan ini mau saya potek tapi ini agak susah teman-teman ya. Kemudian ini mau saya potong aja batang anggrek yang keriputnya nih teman-teman ya nih. Lumayan agak alot karena batangnya sudah keriput banget teman-teman. Dan ini sudah tumbuh tunas baru di bawah bonggolnya ya teman-teman, dekat bonggolnya ini, karena saya kemarin saya rendam pakai media air micin teman-teman. Baru 3 hari sudah tumbuh tunas teman-teman. Langkah selanjutnya batang anggreknya ini sudah saya potong, dibikin 2 potongan ya teman-teman ini. Tapi ini batangnya masih terlalu panjang ya teman-teman, ini mau saya potong lagi ya. Ini saya potong bikin 5 potongan aja teman-teman. Dan ini cara memotongnya ya, harus di atas mata tunasnya sedikit. Ini biar agak cepat busuk teman-teman batang anggreknya. Dan cara memotongnya harus agak dimiringkan sedikit ya teman-teman. Dan ini juga mau saya potong karena ini agak terlalu panjang ya teman-teman. Saya bikin 2 potongan aja. Ini sudah selesai saya potong batang anggreknya. Ini saya bikin 5 potongan ya teman-teman nih. Langkah selanjutnya ini saya menyiapkan daun lidah buaya ya teman-teman ini, dan ini mau saya ambil 1 batang daun aja, ini cukup untuk 5 batang anggrek ya teman-teman. Kemudian ini bagian pinggirnya daun lidah buayanya kita buang aja, lalu yang bagian ujungnya juga kita buang karena percuma gak ada lendirnya ya teman-teman. Lalu batang lidah buayanya ini kita potong, bikin 3 potongan, dan ini di bagian tengahnya kita belah, yaitu di pas bagian lendirnya ya teman-teman. Kemudian saya ambil batang anggrek ini dan saya gosok-gosok ke bagian lendir lidah buayanya ya teman-teman. Dan cara menggosoknya ini harus merata, harus kena semuanya biar cepat pertumbuhan tunas sama kecamah baru itu cepat banget teman-teman ya. Makanya kita harus rajin menggosoknya pakai daun lidah buaya ya teman-teman. Khasiat dan kemanfaatannya daun lidah buaya ini bagus banget ya, ini bisa merangsang pertumbuhan tunas dengan cepat dan kecamah baru ya. Dan juga khasiat lidah buaya ini teman-teman, ini bisa membunuh jamur dan bakteri yang ada di batang anggrek itu, bisa bersih teman-teman ya, kalau kita rutin menggosok pakai lidah buaya. Dan ini sudah selesai saya gosokin pakai lidah buaya teman-teman ya. Kemudian saya siapkan lagi 2 sihung bawang putih teman-teman ya. Dan bawang putih ini teman-teman sama khasiatnya, ini banyak banget. Kemudian saya kupas dulu kulitnya teman-teman ini ya. Bawang putihnya ini kulitnya saya buangin aja.
saya ambil itu isinya ya, jadi kulitnya saya buang. Setelah dibuang kulitnya, kemudian ini saya iris-iris lagi sampai mengecil ya bawang putihnya, jadi biar cepat menyatunya kalau kita satuin sama air teman-teman. Setelah selesai saya iris, kemudian siapkan lagi toples ini yang sudah bersih teman-teman ya, biar bersih dari jamur dan bakteri, makanya harus yang bersih toplesnya. Kemudian bawang putihnya ini kita tuangkan ke dalam toples semuanya. Lalu tambahkan air putih sebanyak 500 ml atau 1 botol aqua teman-teman ini. Setelah selesai kita tuangkan ke dalam toples, lalu tutup toplesnya sampai rapat teman-teman ya. Kemudian tambahkan kain penutup teman-teman biar ketutup rapat dan gak ada hawa udara yang masuk, jadi benar-benar ketutup. Dan ini kita diamkan selama 1 hari di tempat yang sejuk ya teman-teman. Setelah selesai kita diamkan air bawang putih ini teman-teman, ini kita buka aja penutup kainnya dan saya taruh dulu. Kemudian ini tutup toplesnya juga kita buka ya teman-teman. Lalu tambahkan lagi wadah yang sudah bersih atau toples yang sudah bersih teman-teman. Kemudian kita saring dan tuangkan ke dalam wadah yang sudah bersih ini secukupnya, dan ini ampasnya ini kita buang aja teman-teman. Kita buang aja. Lalu tambahkan ini micin 1 sendok makan teman-teman. Ini micin 1 sendok makan, lalu kita larutkan ke dalam air bawang putih ini, kemudian kita aduk sampai merata ya teman-teman ini. Biar cepat menyatunya. Dan ini kita tambahkan lagi air putih sebanyak 1 liter air ya teman-teman nih. Lalu setelah itu kita aduk lagi ya teman-teman, karena sudah saya tambahkan air putih barusan 1 liter air, makanya saya aduk lagi. Kemudian saya geser dulu aja. Lalu saya sediakan lagi ini toples yang sudah bersih, dan ini batang anggrek ini teman-teman yang sudah dipotong tadi kita ambil. Dan ini saya sudah menyiapkan odol Pepsodent ya teman-teman ini. Kemudian kita ambil isinya atau dalamannya odol Pepsodent ini. Lalu ini batang anggrek ini yang lukanya ini kita olesin pakai odol Pepsodent. Jadi yang luka bekas potongan atas bawah ini kita olesin aja secara merata teman-teman nih. Jadi ini bisa mencegah pembusukan teman-teman ya, makanya olesin aja secara merata. Jadi susah, walaupun kita rendam dalam air juga tetap kuat gitu, gak cepet busuk. Kemudian saya ambil air bawang putih ya teman-teman ini dan masukin ke dalam toples yang berisi batang anggrek.
ya secukupnya. Dan ini sudah kerendam ya batang anggreknya, dan ini harus kita diamkan selama 20 menit bagusnya ya teman-teman ini. Jadi kita diamkan aja di tempat yang sejuk selama 20 menit. Lalu saya siapkan ini busa tanaman ya teman-teman ini. Kemudian kita ukur dulu busanya ya teman-teman. Ini terlalu besar, makanya saya buangin aja sebagian, agak dikecilin. Jadi kalau kita rapiin dulu busa tanamannya teman-teman ini, jadi ngepas gitu kalau kita masukin ke dalam wadah atau toples ya teman-teman. Makanya kita pasin dulu atau rapiin dulu bagian ujungnya ya teman-teman. Dan ini sudah saya rapikan busa tanamannya, kemudian saya siapkan lagi wadah, dan ini sudah ngepas taruh ke dalam wadah. Lalu saya ambil air bawang putih ini, kemudian kita tuangkan ke dalam wadah yang ada busa tanamannya. Kita tambahin aja di bagian pinggir-pinggirnya ya teman-teman, di pinggir wadah, biar agak kerendam busa tanamannya ini. Lalu kita balikin aja nih busa tanamannya ya, jadi kerendam semuanya ya teman-teman. Jadi jamur dan bakterinya bersih, jadi kerendam semuanya. Langkah selanjutnya, ini batang anggrek sudah selesai saya diamkan selama 20 menit teman-teman. Kita buka aja, tutup toplesnya, lalu kita ambil batang anggreknya dari dalam toples teman-teman ya. Dan ini kita olesin dulu pakai kain yang kering biar batang anggreknya itu gak basah ya teman-teman, dan bersih. Kita olesin dulu. Dan ini busa tanamannya teman-teman kita lubangin aja biar nanam batang angrek itu gak susah teman-teman ya. Makanya kita lubangin aja. Jadi kita bikin lubang itu 5 teman-teman ya, karena saya tadi potong batang anggrek itu 5 biji, makanya kita lubangin aja. Lalu ini batang anggrek kita masukin aja ke dalam busa atau kita tanam aja nih. Ini ngepas ya teman-teman nih. Dan ini juga sama ini, tapi jangan salah ya, jangan terbalik bagian ujung atas sama bawah ya teman-teman. Makanya ini kita tancapin aja atau tanam aja nih, kita pasin. Ini agak kecilan lubang teman-teman, makanya kita gedein lagi. Lalu kita masukin atau tancapin lagi batang anggreknya, kita tanam ke dalam busa tanaman ya teman-teman. Jadi ini 5 biji atau 5 batang tanaman ini sudah saya tanam ke dalam busa tanaman ini ya. Lalu ini kita rendam lagi ke dalam wadah yang berisi air putih. Dan ini sudah selesai saya tanam ke dalam busa tanaman ya teman-teman. Dan ini saya taruh ke dalam wadah yang berisi air bawang putih. Kemudian tambahkan lagi ini akar kadaka di bagian pinggir-pinggirnya teman-teman nih. Jadi harus agak rapat ya teman-teman, makanya saya tambahkan media tanam akar kadaka ini. Dan ini sudah selesai di bagian pinggir-pinggirnya saya kasih media tanam akar kadaka ya teman-teman.
Ini masih belum agak padat ya bagian pinggirnya, makanya saya tambahkan lagi media tanam akar kadaka. Jadi intinya harus agak ketutup rapat ya bagian pinggir-pinggirnya nih. Dan kita padatin aja biar bagus ya. Kemudian ini saya siapkan alat semprotan yang berisi air bawang putih teman-teman. Lalu kita semprot-semprot aja ke bagian media tanam akar kadakanya. Ini harus agak basah ya teman-teman. Dan cara ini menyemprotkan ini kita rutinkan selama 1 minggu 2 kali teman-teman ya. Buka aja ntar penutupnya teman-teman, karena ini untuk melakukan penyegaran pada media tanam atau pada busa tanamannya juga kita semprot teman-teman. Setelah selesai kita semprot lalu kita tutup pakai aqua gelas ya. Yang penting ketutup rapat aja, pakai aqua gelas juga gak apa-apa ya teman-teman. Dan ini kita diamkan selama 1 minggu ya, paling sedikit yang paling lama 50 hari teman-teman ya. Setelah kita diamkan ini sudah 50 hari ya paling lama teman-teman, ini sudah tumbuh kecamah dan tunas baru teman-teman. Ini alhamdulillah sudah tumbuh batang anggreknya semuanya nih. Ini dalam waktu 50 hari teman-teman ya. Kita cek lagi, ini sudah tumbuh kecamah baru sama tunas baru dan alhamdulillah tumbuh dengan sehat ya teman-teman. Ini sama baru 50 hari sudah tumbuh kecamah, tapi udah beda sih, ada yang sudah panjang dan ada yang belum panjang banget atau belum besar banget ya teman-teman. Saya tanam lagi aja ya teman-teman nih. Dan ini belum waktunya kita pindahkan ke dalam pot ya teman-teman, makanya kita tanam lagi. Dan ini jangan lupa harus kita rutin juga kita semprot selama 1 minggu itu 2 kali untuk melakukan penyegaran ya teman-teman. Cukup sampai di sini aja dulu tutorial dari saya ini teman-teman ya, semoga ada manfaatnya buat teman-teman semuanya. Wabil khusus bagi para pencipta tanaman anggrek di seluruh Nusantara dimanapun berada. Dan saya juga selalu mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah mau mampir ke channel saya ini. Semoga amal kebaikan teman-teman semuanya dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan jangan lupa dibantu kepada teman-teman semuanya yang belum mampir ke channel saya ini, dibantu dengan cara subscribe, like, share dan komen sebanyak-banyaknya. Ditutup ku akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.